Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Ikhwatu iman fillah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian berbahagia. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan menghimpun kita kembali di tempat yang mulia di Masjid Al-Iman ini, tentunya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita, teladan baik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut risalahnya yang setia ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Jangan lupa amin. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Pertemunya kita pada pagi yang cerah ini bukan kebetulan, Pak. Tapi memang sudah ada catatan filohil mahfud. Saya berbalas pantun juga nih. Cikini kondang dia. Aku di sini karena dia. Kalau kita ke pasar depan stasiun, itu banyak cincin ya. Cincin yang bagus itu ya, kalau kita beli sana ini luar biasa itu. Jadi kita biar disemangati, saling menyemangati ya, untuk senantiasa gemar menuntut ilmu. Karena jaminan Allah ketika kita menuntut ilmu, Allah akan angkat derajat kita. Masya Allah. Di Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat 11 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan angkat derajat bagi orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Sampai Rasulullah juga mengingatkan pada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang gemar menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan ia ya jalan ke surga. Jadi masuk surga itu ada caranya, yaitu menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Orang Tegal bilangnya long life education. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu. Masya Allah. Kita berharap. Maka teringat, ternyata panggilan Allah itu ada 5, Pak. Ingat-ingat. Panggilan Allah ada 5. Yang pertama panggilan yang sifatnya harian. Apa itu namanya? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu panggilan Allah yang pertama. Ada di Quran, misalkan suratnya surat An-Nisa ayat 103. Kalau nyari posisi sebelah kanan, ya, halamannya lengkap nih. Baris yang ke-10 dan 11. Cerita Quran 15 baris. Ada kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina
kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ada ketentuan waktunya. Jadi nggak boleh sembarangan itu. Maka terkait dengan sholat juga ada 5. Insya Allah nih. Yang pertama, kita harap ya mudah-mudahan kita memenuhi sholat 5 waktu. Saya yakin jamaah aliman sholatnya komplit 5 waktu. Ya Pak ya. Ningkat yang kedua, sholat 5 waktu tepat waktu. Alhamdulillah, ya kan? As-sholatu ala waktiha. Sholat yang terbaik adalah sholat tepat waktu. Dan dalam hal ini, nanti di akhirat ini ada pencahayaan, Pak. Cahaya yang pertama, kan nujumi, seperti bintang. Ku tatap langit penuh bintang berhamburan. Seperti bintang yang ada di ini, Pak. Siapa? Nah, ini kayaknya banyak nih kalau ini yang redup dikit. Yaitu orang yang sholat, ambil air wudhunya setelah azan dikumandangkan. Udah bagus tapi masih agak redup ya Pak. Itu seperti seperti bintang itu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, umurku sampai waktu subuh. Baru dia ambil air wudhu. Itu cahaya nanti dia memiliki kiamah seperti bintang. Yang kedua, kal qamari, seperti bulan. Ku tatap rembulan di malam hari. Luar biasa lumayan itu. Ya, apalagi purnama. Siapa? Orang yang ambil air wudhu sebelum datangnya waktu. Nah, ini. Tadi Bapak-bapak udah luar biasa tuh. Ya, nyambung dari jam 3. Siap lah, ini luar biasa. Ya, habis wudhu sempat doa. Ini doa yang asli dari Rasulullah nih. Teks hadisnya begini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik di situ, Pak. Silakan cek. Ini hadis sahih, nggak ada tambahan lain. Ya, makanya saya kalau saya pribadi nih, Pak, saya nggak berani nambah-nambahin karena nambahin wawu saja jadi masalah, Pak. Bener. Contohnya waktu qomat. Asli syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kalau qomat tambahin wawu. Nggak boleh, Pak. Ya kan? Padahal satu huruf kok. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Salah. Padahal nambahin wawu satu itu. Nah, ini tadi teks hadisnya itu yang sahih, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik. Kayak doa adzan aslinya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan ladzi wa'attah. Titik di situ. Itu asli. Saya mau yang ori-ori aja lah. Ini ya. Jadi ya kita kembali pelan-pelan itu. Maka yang ketiga yaitu pencahayaannya seperti kasyamsi, seperti matahari masuk terbit. Ya. Matahari mulai tenggelam. Ya kan? Saat adzan dikumandangkan. Tak 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 tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adzan maghrib gaya RCTI, Bang. Iklannya iklan sirup marjan. Silakan. Nanti ada lagi, Pak, jelang puasa ya. Masya Allah. Sekarang hari apa? Ini hari Ahad tanggal berapa? 9 ya, Pak? 9 Rajab. Jadi insya Allah nggak lama lagi Lebaran. Puasa udah Lebaran. Dan insya Allah udah sepakat, Bu, Pak ya. Muhammadiyah, NU sepakat insya Allah ya Ramadannya puasanya tanggal 1. Benar tuh. 1 Ramadan. Sepakat Syawalnya ya.
Lebaran 1 Syawal, insya Allah. Nah, jadi kita alhamdulillah ya. Ini yang apa namanya, seperti matahari siapa? Orang yang sama sekali masih jauh lah. Sekarang umpama duhur jam 12:15. 12:55. Nah itu baru setengah 12, ya kan? Nah dia udah sholat doa wudhu, syukrul wudhu, datang ke masjid tahiyatul masjid, masya Allah, ya kan? Zikir, atau baru adzan, ya. Kalau variasi adzannya itu, muadzinnya itu punya variasi yang banyak, itu apa namanya, semangat ya Pak. Adzan duhur, kayak tadi kan panas banget tuh Pak. Tadi ya pagi kemarin panas, sebelumnya hujan seharian. Begitu habis hujan kasih panas. Manusia ngeluh, ya Allah hujan mulu. Ya Allah panas mulu. Panas, adzan gayanya lain, nggak seperti adzan maghrib. Pakai lagu gaya Pekalongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adzan kayak Pekalongan. Jadi menarik betul. Makanya alhamdulillah di Masjid Al Iman ini seleksi ya Pak ya. Selektif, nggak sembarangan. Walaupun hadisnya boleh berlomba dalam adzan. Jangan jadi lomba jadi imam, lomba jadi adzan. Tapi ya SD lah. SD apa Pak? Sadar diri. Suaranya nggak ini. Ada Pak. Orang mentang-mentang rajin ke masjid, dia nyoba. Ini ada masjid dekat rumah, masya Allah. Udah, ya sepuh juga. Kepengen adzan kali Pak. Ya Allah, kan napasnya harus panjang. Adzan itu suara asli Pak. Karena berdiri, kalau duduk begini, kori itu ada tahanan nafas. Kalau adzan itu asli itu tadi tuh. Ya adzan, hayya 'alas shalah, gitu. Sangkanya boleh begitu. Orang nggak pakai ilmu, mau adzan aja gitu. Nah ini nggak boleh diputus-putus begitu. Makanya harus bisa ya. Ini orang yang wuduknya sebelum adzan dikumandangkan seperti cahaya matahari. Sholat dulu 5 waktu, tepat waktu. Nah yang ketiga nih Pak, insya Allah, yaitu berjamaah, ya kan, di masjid. Nah ini alhamdulillah, yang semakin jauh langkahnya dari Masjid Al Iman, semakin banyak pahalanya. Ada yang protes, Pak Ustadz aku deket gimana? Gampang caranya, muter-muter dulu tuh Pak. Ya kan, ya Allah, ini sehat. Dan ada penelitian tuh Pak, di Malang University. Siapa yang sholat malam, qiyamul lail, dilanjut dengan sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah akan menerapi berbagai macam penyakit. Amin. Ya, salah satunya adalah kanker, termasuk kantong kering. Gitu. Makanya orang dulu bangun anak-anak bangun sholat subuh nak. Kalau nggak sholat subuh nanti sholatnya rezekinya dipatok. Tuh, kita nggak jauh dari ayam kan? Pagi-pagi bubur ayam, siang dikit mie ayam, malam-malam pecel ayam. Ini luar biasa. Udah ya. Yang keempat, jangan lupa jaga sunnah-sunnahnya. Sholat sunnah rawatib Pak. Sholat yang mengiringi sholat wajib. 2 atau 4 nih ilmu ya. 2 atau 4 rakaat sebelum duhur. Hadis sahih. Dan 2 atau 4 sesudah duhur. Itu muakkad. Sebelum asar, haikat boleh dilaksanakan, boleh enggak. Asar, habis asar enggak ada. Sebelum maghrib, boleh dilaksanakan, boleh enggak haikat. Tapi yang utama, yakni sesudah maghrib. Itu ingat-ingat. Aisyah, boleh. Enggak dilaksanakan, enggak apa-apa. Sunahnya haikat. Tapi yang muakkadnya adalah ba'diyah sholat isya. Subuh, qobliyah subuh sangat harus kita laksanakan. Kenapa? Lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya. Cuman jarang yang tertarik. Subuh Pak gitu. Makanya tadi pas tuh. As-salatu khairum minan naum. Sholatnya agak panjangan, nomnya agak pendek.
Karena ada mahasiswa masjid, musola, surah yang muadzinnya lagunya kebalik. Sholatnya pendek, malah nomnya yang panjang. Saya pernah dengar tuh. As-salatu khairum minan nawm. Pernah dengar nggak, Pak? Jadi sholatnya pendek, nomnya panjang. Kata Abu Bari ya, orang Madura bilang, leh moleh, dung teh, dungnya nyaman. Kalau sudah tahu ilmunya, siapa orang yang sholat isya berjamaah di masjid atau mungkin sholat, itu seakan-akan dia sholat separuh malam. Ini memotivasi kita, bener Pak? Jadi kalau jalan baik, mau jamaah isya dulu. Dan siapa yang sholat subuhnya berjamaah seperti ini, maka dia seakan-akan sholat sepanjang malam. Ayo, semangat nggak Pak? Semangat subuh. Ya Allah. Dan sholat yang disaksikan adalah sholat asar dan sholat subuh. Apa yang dilakukan setelah sholat subuh? Seperti tadi, yang pertama kita membaca. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan yang disaksikan itu adalah di waktu subuh itu, setelah sholat subuh. Mau baca koran silakan, baca komik silakan, gitu kan? Tapi yang utama adalah baca Al-Qur'an ini sifatnya itu nakiroh, umum. Ya, tapi satu-satunya bacaan yang dinilai ibadah pada Allah adalah membaca Al-Qur'an. Ngerti nggak ngerti artinya baca aja, Pak. Betul, ya. Kemudian apa yang kedua? Sodakoh. Nah ini, Pak. Sodakoh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Allah tiap hari menurunkan 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, limpah ruahkanlah harta hambamu ya Allah yang pagi-pagi mau sedekah. Amin. Satu malaikat berdoa, ya Allah, binasakan harta hambamu yang pagi-pagi pelit-pedit nggak mau sedekah. Ayo, mau pilih mana? Mau didoain malaikat apa mau disembah malaikat? Nah tadi udah ya, kenceleng alhamdulillah. Rumusnya sedekah, saya kasih tahu, biar gede yang penting ikhlas. Itu aja. Ya Pak ya, biar gede yang penting ikhlas. Ikhlas itu apa? Sepi ing pamrih rame ing gawe. Beribadah semata-mata karena Allah. Konsep Qur'annya surat 98 Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, jadi itu jelas. Ini baru yang pertama ya. Jadi panggilan yang sifatnya harian. Mudah-mudahan dijaga ya Allah. Sholat 5 waktu, tepat waktu. Kemudian berjamaah di masjid. Kemudian keempat, jaga sholat sunnah rawatibnya. Yang kelima, yaitu zikrullah. Jangan lupa. Minimal istighfar 3 kali. Mau yang agak panjangan boleh, pendek boleh. Astaghfirullah boleh. Astaghfirullahaladzim boleh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan itu ya. Dan jangan lupa doakan orang tua kita, Pak. Subhanallah. Orang tua kita kaget yang sudah berkalang tanah. Saya yatim piatu, Pak. Jadi ketika kita doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku, menyayangiku di waktu kecil. Kalau yang ada umurnya 40 tahun, di sini ada yang 40 tahun? Berdoalah di Quran ada tuh ya, suratnya 46 Al-Ahqaf ayatnya 15 posisi sebelah kiri baris yang pertama. Ya, itu ada kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf 46 ayat 15 pos sebelah kiri baris yang kedua ya. Itu doa untuk orang yang sudah mencapai umurnya 40 tahun. Kita kayaknya udah masuk tuh. Ingat-ingat. Masuk panggilan yang kedua. Nah, panggilan yang kedua sifatnya pekanan. Kemarin waktu hujan gerimis hari Jumat. Makanya tanggal 26 ya. Tanggal 2 berapa besok ya mau ada Jumat berkah 26 ya kan?
Nah itu luar biasa Pak. Fastabikul khairat. Karena Jumat memiliki istimewa Pak. Ya, istimewa apa? Ya, kalau kita ingin dapat ampunan Allah selama 7 hari plus 3 hari, itu hadis sahih, maka lakukanlah. Yang pertama, mandi sholat Jumat ya. Niatkan. Hukumnya sunnah muakkad Pak. Setengah wajib lah orang kita. Mau sebelum subuh, silakan. Sesudah subuh, silakan. Mau kerja, silakan. Mau sholat Jumat, silakan. Sholat, mandi, sebagaimana mandi wajib. Ada wudhu di dalamnya. Satu. Yang kedua, berpakaian-pakaian yang warnanya putih. Ingat-ingat nih. Bukan nggak boleh pakai merah, kuning, hijau boleh. Tapi itu utamakan yang putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Silakan pakai parfum. Ya, melatih keraton, silakan. Atau mungkin pakai subuh, malaikat subuh, silakan. Ya. Yang keempat, berjalan dengan tenang. Artinya bagian Pak. Karena nanti ada lomba lagi tuh. Di Jumat ini, siapa yang datang awalan, nih baris yang pertama itu kan sopnya para malaikat. Yang kedua, sop yang pertama sebelah kanan imam. Nanti kalau amin bersama, aminnya bacanya iman. Itulah aminnya para malaikat. Yang datang awalan, kloter pertama dapat onta merah. Yang kloter kedua datang, maka dapatnya lembu, sapi. Datang ketiga, kambing. Datang kloter keempat, ayam. Datang kloter kelima, telur. Ini benar Pak, itu silakan dibuka tuh. Ayo mau pilih yang mana itu. Berangkat dengan tenang. Jangan lupa, begitu masuk masjid doa dulu. Ini banyak yang doanya salah kalau Jumatan, benar tuh. Dia doanya salah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu masjid nyender ke tiang langsung. Ada nggak kira-kira itu, ya kan? Itu sebenarnya ada, kalau kita analisa Pak, ada berbagai macam tuh. Satu, itu khotibnya kurang menarik dalam menyampaikan materi. Betul nggak Pak? Satu, benar itu. Yang kedua, ya karena memang dasarnya tukang tidur Pak. Semenarik apapun materi yang disampaikan oleh ustadznya, tetap aja ngelekar itu. Nah jangan lupa doanya, masuk masjid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Jangan lupa sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sunahnya muakkad. Sampai-sampai Rasulullah ketika naik mimbar mengingatkan, padahal ada yang duduk. Ayo siapa yang belum sholat tahiyatul masjid? Boleh Pak. Karena mungkin lupa ya, boleh sholat. Padahal Rasulullah lagi khutbah. Nah ini nggak masalah ya. 2 rakaat. Kemudian ada sholat sunnah yang belum terkenal ini. Namanya sholat sunnah mutlak. Kalau di putusan Tarjih Muhammadiyah namanya sholat mutlak. Kalau di Persis namanya sholat intidhor. Sholat sunnah menanti imam berkhutbah Pak. Jadi ada waktu itu. Penggantinya dari sholat qobliyahnya itu banyak banget itu. Bebas semampunya itu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tuh. Itu hadis sahih ya. Nah kemudian dengerin khutbah, nanti ditutup dengan sholat sunnah 4 rakaat. Ingat-ingat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Insya Allah akan dapat ampunan 7 hari plus 3 hari. Itu luar biasa tuh. Di Jumat. Istimewa di Jumat ada lagi setelah sholat asar. Ini hadis sahih yang sampaikan. Itu doa kita dijabah. Doa apa saja Pak? Setelah sholat asar. Itu ingat-ingat tuh. Doa apa aja? Doanya yang singkat. Ya Allah ya Rabbi. Kau tahu yang ku mau. Penuhilah hajatku. Nah, nggak kalah sama iklan Sprite. Kau tahu yang ku mau. Itu doa simpel kan itu. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah rezeki yang berkah melimpah agar bisa menunaikan ibadah haji ke Mekah dan Madinah bersama keluarga dan jamaah. Dari Mekah, Madinah ke Jakarta, mudah-mudahan beli mobil mewah. Minimal Avanza warna merah. Pulang ke kampung halaman ya Allah bisa beli tanah sawah. Balik lagi ke Jakarta istrinya nambah. Maksudnya keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Anak cucunya soleh solihah pada kuliah, ya kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Itu ngarangnya susah tuh. Akhirnya. Nah ini Jumat. Maka Allah terangkan di Quran surah ayatnya 9. Posisinya sebelah kiri.
paling atas. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila diseru untuk sholat Jumat, maka segeralah sholat Jumat. Dan ingat pada Allah, tinggalkan aktivitas jual beli. Hal yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan Jumat ini benar istimewa, Pak. Kadang-kadang godanya banyak. Yang jualan di pasar kadang menjelang Jumat laku. Akhirnya kita terganggu, nggak bisa datang dengan waktu yang tepat. Itu banyak, Pak. Jumat ya istimewa. Kayak waktunya singkat banget. Jumat. Makanya ada Jumat berkah. Insya Allah ya. Kemudian ya, yang ketiga. Nah ini panggilan yang sifatnya setahun sekali, Pak. Apa, Pak? Puasa Ramadan. Tadi saya sampaikan, insya Allah sepakat. Ya puasanya tanggal 1 Ramadan. Ayo, sekarang bulan apa, Pak? Bulan Rajab. Ayo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana ballighna Ramadan. Seklai hijri. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah kami ya Allah sampai datangnya bulan Ramadan. Minta terus, Pak. Itu namanya persiapan ruhiyah. Nabi Muhammad menghadapi Ramadan, persiapan ruhiyahnya dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Doa saat. Ya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan ya Allah sampai bulan Ramadan. Padahal kan mau lapar, mau haus ya Pak ya. Tapi kok minta sama Allah. Nah ini keistimewaannya luar biasa. Siapa yang suka cita, senang hati menghadapi bulan Ramadan, maka hurrimat jasadu ala niron. Dia dijauhkan, diharamkan masuk ke nerakanya Allah. Berarti masuk surga. Senang aja itu. Dan yang senang, yang suka, bukan hanya umat Islam saja. Orang kafir pun senang dengan datangnya Ramadan, Pak. Yakin. Lihat tadi di Mester ya kan. Nah itu Tanah Abang. Kenapa? Masya Allah omsetnya tuh meningkat, Pak. Paling nggak ada satu dalil harus pakai baju baru, nggak ada, Pak. Harus pakai sajadah baru, nggak. Tapi luar biasa perputaran ekonomi, Masya Allah merata itu. Pulang kampung, Masya Allah bawa duit pecahan ya kan. Ada yang 20, 10, kemudian 5.000, 2.000, subhanallah. Itu nyebar itu, Masya Allah. Itu berkahnya di situ. Ya, saling berbagi. Maka jaga ya ketika Ramadan, Masya Allah, namanya Pertamina. Pertama itu pertahankan stamina. 30 hari mencari cinta. Oh ya. Nah, itu produk daripada Pertamina. Yang pertama itu adalah apa? Nah, itu Pertalit misalkan. Sekarang ya, 10.000 ya, Pak. Pertahankan walaupun dalam kondisi tersulit apapun. Ya kan? Atau Pertalit itu ya. Jadi kita harus menjaga stamina sesulit apapun ya. Kita harus menjaga. Al-Baqarah ayatnya 183, posisinya sebelah kiri, baris yang kedua dari atas. 2, 3, 4. Nah itu kalau barisnya 2, 3, 4. Udah kebaca tuh dua posisi kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan daripada ibadah adalah agar kita menjadi takwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 21. Jadi mengarah kepada bagaimana takwa. Apa itu takwa? Bukan Batak sama Jawa. Takwa Batak Jawa bukan. Atau takwa takut sama istri yang tua, enggak Pak Ustaz. Biasa aja kali ya. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dalam menjauhi segala larangannya. Imam Ali radhiyallahu an memberikan komentar tentang makna takwa ada 5 juga. Yang pertama, al-khaufu bil jalil. Takut akan Rob yang maha luhur, yang maha mulia, yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yakni takut akan murkanya Allah dan takut akan siksanya Allah. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Sekecil apapun ibadah kita merujuk pada ittiba'us sunnah. Karena syarat diterimanya ibadah cuma 2. Yang pertama ittiba'us sunnah, mengikuti tata cara sunnah. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah asyukru bil jazil, mensyukuri segala pemberian Allah. Wa ifta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, itu surat Ibrahim ayat 7, ya. Luar biasa. Kemudian yang keempat, ar-ridho bil qalil. Ridho terhadap yang sedikit. Apa? Qanaah, menerima apa adanya. Dalam hal kehidupan hari ini harus prihatin. Saya alhamdulillah makan juga nggak banyak-banyak, Pak. Karena apa namanya itu gula pernah dites 507. Kalau orang udah tepar, saya masih aktivitas. Alhamdulillah Allah ngasih pertolongan. Benar Pak itu 500. Kata dokter ini nggak salah Pak. Tapi masih aktivitas tuh. Nggak sama sekali nggak rasa gitu. Nah pas waktu di atas ini saya tawar itu. Jangan mahal-mahal ya. Alhamdulillah langsung turun ya. 221. Masih tinggi juga ya. Nah apa makanannya? Nah itu. Makanannya, minumannya yaitu madu pahit sama herbalnya iklan ya. Herbalnya itu yang apa gamat. Nah, itu di rumah ada insyaallah kalau mau pesan bisa ya. Saya kalau apa namanya Jumatan di VIP sana VIP ya, yang ini itu pasti kasih madu pahit Pak itu. Jadi hati-hati Pak, kalau madu itu nggak semuanya manis Pak. Kalau madu yang asli itu ada manis-manisnya, ada pahit-pahitnya, ada asam-asamnya, itu asli. Saya nggak kasih tahu. Kalau madu yang asli, madu asli, itu kalau dimasukin ke kulkas tidak beku Pak. Bener. Madu yang asli insya Allah kalau dinyalain korek, nyala. Nah kalau dibawa ke rumah, itu piring gelas pada pecah, itu asli madu Pak. Kalau tadi madu asli, itu piring gelas pada pecah, itu asli madu. Jangan sekali-kali pulang itu bawa ya sinia, bahaya. Bawalah senia. Jangan sekali bawa Sinova. Bawalah Innova. Nah, itu Pak. Jadi ini luar biasa. Makanya kalau kalimat-kalimat itu dengan jelas. Kadang-kadang orang sholat itu ya bacain cepet-cepet atau mungkin dia ini kedengaran sama tetangganya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sampingnya orang Jepang itu kedengaran jadi merek inna Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki. Nah, padahal inna Suzuki inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Bahasa itu simai Pak. Saya orang Tegal Pak. Oke lah kalau begitu, ya kan? Itu kalau menjelang Ramadan itu ada orang bagi-bagi kue apem. Benar itu, masih ada hari ini tradisi sana. Ya, unggah-unggahan kalau di sini ya, atau ruah-ruahan. Itu ngasih apem itu. Jadi apem itu bahasa Arab. Jadi orang komunitas di Selawi itu ada orang Arab yang hidungnya mancuang-mancuang gitu. Sama temennya Afan. Orang terus afem. Nah, jadilah kue apem gitu, Pak. Bahasa Simai, Pak. Benar. Orang Sunda jangan dikira nggak salah dengar. Orang Inggris bilang, come here. Sampai sekarang, come here. Betul nggak Pak? Itu bahasa. Ini yang apa aja. Orang Jawa itu ada namanya bahasa Inggris jago itu.
7 day. Itu berapa tuh? 7 hari. Orang Jawa, Purwokerto, Tegal, ya, Cirebon, sependak. Ya Pak ya? Sependak itu 7 day gitu. 7 hari. Bertanya orang tuh Jawa. Jadi bahasa Sunda salah dengar Pak. 7 day, sependak. Itu. Jadi ini bahasa jangan ini. Maka kita tadi terkait dengan masalah puasa, ya, panggilan yang sifatnya ketiga, mudah-mudahan. Panggilan yang keempat, nah ini Pak. Nih dikit lagi duhur nih Pak. Siap-siap. Sifatnya seumur hidup sekali Pak. Apa Pak? Haji. Ya, ada di Quran banyak tuh. Surat Al-Baqarah 196 misalkan. Posisinya sebelah kiri baris yang ke-9. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Atau mungkin di surat Al-Baqarah 197. Posisinya sebelah kanan, paling atas tuh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Itu ibadah haji. Untuk bisa berangkat ke tanah suci Mekah, haji maupun umroh, cuman rumusnya 3N. Sama Pak. N yang pertama faktor nasab. Faktor keturunan Pak. Benar itu cukup dominan. Kalau bapak kita, kakek nenek moyang kita ibadah haji, insya kemungkinan besar kita sebagai anak cucu kita, insya bisa berangkat Pak. Benar itu. Terbukti. Kenapa? Karena orang tua kita berdoa. Oleh orang haji ada 5 Pak tempatnya. Ya. Yang doanya dijawab. Pertama di Multazam. Ya Pak ya. Depan pintu Ka'bah. Orang rangsek nyium Hajar Aswad. Kita yang tahu. Oh, udahlah kita doa di situ. Yang kedua di Hijir Ismail. Talang Mas. Ya kan? Yang ketiga di Bukit Sofa. Yang keempat di Bukit Marwah. Yang kelima itu di Raudhah. Betul nggak Pak? Tambah satu lagi orang yang haji. Yaitu di Padang Arafah. Tuh, orang tua doakan gitu. Benar tuh. Kalau berangkat ke tanah suci Mekah, jangan lupa nih saya ajarin guru saya. Jangan lupa minta sama Allah. Ya Allah, kembalikan aku ke tempat ini ya Allah dengan caramu. Betul nggak Pak? Yang belum, mudah-mudahan saya doain, mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umroh. Betul nggak Pak? Nah, kemudian yang kedua yaitu faktor nisab. Faktor nisab ini kita nabung Pak. Setoran pertama 1 juta, selanjutnya terserah Anda. Ya, iklan Bank Syariah Mandiri. Nah, itu. Yang ketiga, faktor N yang ketiga, nasib. Iya Pak, itu cukup dominan juga. Karena yang berangkat ke tanah suci Mekah, baik umroh maupun haji, bukan karena dia punya duit banyak Pak. Betul nggak Pak? Makanya ada istilah haji kosasi. Karena ongkosnya ada yang ngasih. Haji ojak, karena ongkosnya ada yang ngajak. Haji Mansur, karena halamannya kena gusur. Ada. Haji Abu Bakar ada Pak. Karena Budi Baik Golkar itu dulu. Sekarang mah enggak bangkrut. Ya. Ada lagi haji namanya itu. Kalau di kamu saya namanya Haji Wahyu. Kenapa? Sawawis payu. Ya. Masya Allah itu. Ada Pak. Ya. Jadi ada lagi Pak. Yaitu yang kurang bagus Haji Halimah. Nah, ini ibu kalau namanya Halim. Kurang bagus. Kenapa? Sampai Halim balik lagi ke rumah. Cuma beli kopiah sama mukena gitu ya. Udah itu luar biasa. Itu caranya ke sana. Insya Allah berbaik. Maka mindset kita rubah tuh. Dulu kita dengar banyak jalan menuju Roma. Roma kan Vatikan. Diganti banyak jalan menuju Mekah. Insya Allah Pak. Di hadapan Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Insya Allah. Dan itu yang namanya layah tasib. Bisa jadi siapa saja. Saya belum lama buka WA, nih cerita dikit, tahu anak saya tuh bilang, Abi paspornya masih aktif enggak? Penanya paspor itu, ada apa? Gitu. Saya balik, ada apa Kak? Mau diumrohin. Gitu. Abi sama Umi, Alhamdulillah ya Allah. Nah, ini namanya kosasi umrohnya apa ya? Karena ada yang ngasih. Saya bilang, nah
Abi kan di travel juga, kenapa pakai Peter saya gitu? Enggak, aku AA gitu kan. Ya udah, kita nggak banyak protes, om dikasih ya gitu. Makanya kalau Bapak mau April mau umroh bisa sama saya, cuma 21 juta, Pak. Bener itu. Di promo 21 juta. Nah, murah ya, Pak? Asli. Ada, Pak, bener asli. Nah, saya sebar di sini. 21 juta asli gitu. Mampir ke Singapura. Ya, nanti jalan lagi. Pokoknya yang penting kita mau mampir kemana, judulnya kita umroh 9 hari ya. Nah, itu cuman 21 juta. Nah, saya kasih tahu nanti hubungi saya di 0857 817 55 249 ya. Nah, kalau rekeningnya 7600 3932 ya 56 BCA atas nama Afif Mustafa. Udah selesai. Nah ini, jadi insya Allah dengan kita mengharap pada Allah. Kemudian panggilan yang terakhir, yang kelima, panggilan yang sifatnya suka atau dia suka, Pak? Siap atau dia siap? Ya, apa itu namanya? Kematian. Masya Allah. Dan kematian tidak pakai nomor urut. Ingat-ingat. Pakainya nomor cabut. Yang sepuh kadang-kadang, Masya Allah, itu ibaratnya seperti pohon kelapa, Pak. Pohon kelapa, saya orang kampung, itu kan pohon kelapa itu kalau yang tua semakin coklat gak jatuh-jatuh, Pak. Betul nggak? Tapi yang muda beluluk namanya itu, kadang jatuh pul gitu. Yang tua, yang hitam itu coklat, nggak ini. Makanya alhamdulillah itu awet pada awet 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 tua gitu ya. Gitu ya. Yang sehat mati ada nggak, Pak? Banyak tuh di medsos, Masya Allah. Pasutri pasangan suami istri lewat dekat tol, mobil itu bannya lepas, Pak. Langsung mati. Innalillah wa inna ilaihi. Ada manten pakai helikopter udah sampai duduk padi buruk kebakar. 21 rombongan pengantin tuh mati. Sehat mati ada. Ada nggak yang kedua? Mati sakit terus mati. Ada nggak, Pak? Banyak. Satu lagi, Pak, yang sakit-sakitan tapi nah, maka bersyukur yang umurnya sampai lebih 63 ya, Pak. Kalau ngikut Rasul berapa? 63. Saya 55 nih tahun ini. Tadi kalau ini 9 tahun lagi, Pak. Kalau yang hari ini ibu, bapak-bapak yang benar umurnya 62 tahun, 11 bulan, 23 hari, nggak nyampe pemilu, Pak. Siap-siap ya, Masya Allah. Yang insya Allah kalau sudah 63, udah nggak macam-macam. Istiqomah, insya Allah. Ya. Nah, dalilnya di Quran surat Ali Imran. Ya, surat yang ketiga ayatnya 185. Posisinya sebelah kiri. Baris yang ke-9, 10, 11. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Atau di Quran surat 21 Al-Anbiya ayatnya 35 posisi sebelah kiri baris yang paling bawah yaitu baris yang ke-14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan kami akan uji kalian dengan dua. Yang pertama dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai cobaan, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab.
Allahumma innaka ta'lamu anna hadil qulub qad istama'at ala mahabbatika wal taqat ala ta'atika ya Allah. Sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini ya Allah telah berkumpul karena kecintaan kami kepadamu ya Allah, bertemu untuk mematuhi perintahmu, wa tawahadat ala da'watika wa ta'ahadat ala nusrati syariatika fawatikillahumma rabitataha, bersatu untuk memikul beban dakwahmu ya Allah. Hati-hati telah mengikat janji setia untuk komitmen dalam menjalankan syariatmu, maka eratkanlah ikatannya ya Allah. Wa adimudah wahdiyasbulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhlu, kekalkanlah kemesraannya ya Allah antara hati-hati ini, tunjukkanlah kepada hati-hati akan jalannya, penuhilah hati dengan cahaya rabbanimu yang tidak kunjung pudar, wasyrah suduraha bi faidil imani bi wa jamili tawakkuli alik ya Allah. Lapangkanlah hati-hati dengan limpahan iman, keindahan bertawakal kepadamu ya Allah. Wa ahyiha bi ma'rifatika wa amitha ala syahadati fi sabilik, hidup suburkanlah hati dengan ma'rifat tentangmu ya Allah. Jika Engkau mentakdirkan mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini syahid di jalanmu. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik sandaran bagi kami dan Engkaulah sebaik-baik pemberi pertolongan pada kami. Allahumma ansur al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Ya Allah, berikanlah pertolongan dan kemenangan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina dan di seluruh dunia yang meninggikan nilai-nilai kebaikan, nilai ketakwaan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kepada kami di tahun 2004 ini ya Allah pemimpin yang taat padamu, taat pada Rasulmu ya Allah, yang amanah, yang cinta kasih sayang kepada sesamanya dan mampu menegakkan keadilan. Ya Allah, terimalah doa kami, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Irian, burung cendrawasih, terbang tinggi di tanah Papua. Kepada kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Semoga belajar kita bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Cukup dengan baca doa atau majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
Oh ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oh, Masya Allah.